Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Putri Nurmadon dari PL3A NRP 007. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sanitary landfill. Ada 5 topik pembahasan yang akan saya ulas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu metode sanitary landfill. Yang kedua adalah aspek yang dipertimbangkan dalam pembangunan sanitary landfill. Dan yang ketiga adalah elemen sanitary landfill. Yang keempat, proses yang terjadi dan komposisi yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah prasarana dalam sanitary landfill. Yang pertama yaitu metode sanitary landfill. Pengertian dari sanitary landfill sendiri adalah sistem penimbunan sampah secara sehat di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk membuang sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya bau sampah. Pada setiap akhir proses operasionalnya, biasanya per hari dilakukan pemadatan timbunan sampah. Kemudian sampah ditutup dengan menggunakan tanah sebelum diletakkan lapisan sampah berikutnya. Material yang paling baik untuk dijadikan lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil. Sedangkan tanah yang mengandung lempung tinggi secara umum jelek untuk dipakai sebagai material penutup. Pembuangan sampah di sanitary landfill dilakukan dengan cara ditimbun. Sebelum ditimbun, permukaan dasar sanitary landfill dilapisi terlebih dahulu dengan tanah lempung dan geomembran. Tujuannya agar air sampah atau yang biasa disebut dengan air lindi tidak merembes ke bawah tanah dan dapat mencemari air tanah. Selain dilapisi tanah lempung dan geomembran, permukaan dasar sanitary landfill dilengkapi dengan pipa pengumpul lindi dan pipa gas metan. Pipa pengumpul lindi dan pipa gas metan dipasang untuk mengumpulkan lindi dan gas metan yang terbentuk akibat proses penguraian sampah di dalam sanitary landfill. Lindi yang terkumpul akan diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sedangkan gas metan yang terbentuk akan diolah dan selanjutnya dapat digunakan sebagai energi yang terbarukan. Gas metan dapat digunakan untuk keperluan memasak sehari-hari. Lalu topik yang kedua, aspek yang dipertimbangkan dalam pembuatan landfill atau TPA menurut Cobanopoulos, Theissen, dan Virgil tahun 1993. Antara lain sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu ketersediaan lahan. Diperkirakan setidaknya lahan dapat beroperasi minimum 5 tahun, namun rentang minimal waktu perencanaan adalah 10 tahun. Maka sekurangnya diharapkan lahan dapat digunakan untuk melayani hingga 10 tahun periode. Lalu aspek yang kedua yaitu hidrologi. Data ini dibutuhkan untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik runoff, dan kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu dapat diketahui kedalaman air tanah, kualitas air tanah, arah pergerakan air tanah, dan kondisi air tanah di sekitar lokasi TPA. Besarnya intensitas hujan juga akan mempengaruhi debit lindi yang dihasilkan sampah. Aspek yang ketiga yaitu kondisi tanah dan topografi. Data karakteristik tanah sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan material sebagai lapisan penutup tiap harinya dan sebagai penutup akhir setelah pengoperasian keseluruhan. Lalu aspek yang keempat yaitu kondisi klimatologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin. Aspek yang kelima yaitu ketentuan jarak. Jarak lokasi penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sampah sekitar 5-15 km. Aspek yang keenam, kondisi geohidrologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui permeabilitas tanah di lokasi TPA. Yang ketujuh, batasan lokasi penimbunan. Dekat dengan jalan umum sehingga menuju tempat penimbunan sampah tidak perlu membuat jalan sendiri atau bila harus membuat jalan sendiri tidak terlalu panjang kurang lebih 5 km. Jarak lokasi penimbunan sampah dengan sungai atau sumber badan air lainnya minimal 200 meter untuk mencegah pencemaran terhadap badan air. Jauh dari tempat pemukiman penduduk, 2 km dari pemukiman penduduk, sekitar 15 km dari laut, dan sekitar 200 meter dari saluran air.
adanya barrier area berupa jalur hijau untuk mencegah pencemaran. Lokasi TPA merupakan daerah bebas banjir. Lalu aspek yang kedelapan yaitu rencana penggunaan akhir. Rencana penggunaan akhir ini harus diperhitungkan sebelum layout dan desain sanitary landfill dimulai karena mempengaruhi desain dan rencana operasional selanjutnya. Lalu topik yang ketiga yaitu elemen sanitary landfill. Dalam sanitary landfill terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu daily cover, yaitu lapisan yang paling atas, berfungsi agar tidak ada sampah TPA yang dibiarkan terbuka semalaman tiap hari. Semua sampah ditutup dengan setidaknya 6 inci tanah yang dipadatkan. Lalu yang kedua yaitu refuse cell, merupakan sampah yang dipadatkan dikelilingi oleh tanah dari daily cover. Elemen selanjutnya yaitu leachate collection, merupakan pipa berlubang di lapisan pasir penampung air hujan yang telah disaring melalui tempat pembuangan akhir. Selanjutnya yaitu plastic liner, berfungsi mencegah pencemaran tanah dan air. Dan yang terakhir yaitu clay barrier, juga berfungsi sebagai mencegah pencemaran tanah dan air. Selanjutnya yaitu proses penguraian sampah dalam sanitary landfill. Dalam sanitary landfill ini terjadi proses pengolahan sampah, yaitu yang pertama mulai dari sampah kota yang dikumpulkan dan berakhir di TPA. Nah, di TPA ini akan terjadi proses pengolahan sampah berupa fisik, kimia maupun biologis, sehingga akan menghasilkan diantaranya yaitu biogas, lindi, dan sampah stabil. Selanjutnya yaitu aktivitas biologi dalam sanitary landfill. Dari sisi kehidupan, sebuah sanitary landfill akan mengalami proses dekomposisi baik secara aerob maupun anaerob. Proses dekomposisi mengarah pada peristiwa aerob jika komponen oksigen dikonsumsi. Lama peristiwa ini tergantung pada suhu dan oksigen yang tersedia. Pada dekomposisi aerob, prosesnya lebih cepat dibanding dengan anaerob. Hasil yang diperoleh dari dekomposisi aerob adalah asam dan alkohol yang akan diuraikan oleh mikroorganisme dan menghasilkan metana dan karbon dioksida. Sedangkan hasil dari proses anaerob adalah gas hidrogen sulfida yang berbau busuk dan mudah meledak. Dalam pengolahan sampah sanitary landfill dihasilkan gas dengan komponen yang bermacam-macam. Misalnya metan, karbon dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya. Dan komponen-komponen tersebut memiliki presentase yang berbeda-beda pula. Komponen dan presentase dari gas hasil pengolahan sampah dapat dilihat pada tabel. Selain itu, karakteristik dari gas tersebut juga ditentukan oleh beberapa hal, yaitu temperatur, berat jenis, kelembapan, dan angka pembakaran dengan nilai yang dapat dilihat pada tabel. Selain menghasilkan gas, sampah dalam pengolahan sanitary landfill juga menghasilkan air lindi. Dan air lindi ini mengandung beberapa unsur yang terkandung di dalamnya dengan komponen dan persentase tersendiri. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat dalam tabel. Dalam sanitary landfill tentunya diperlukan prasarana penunjang agar proses pengolahan sampah terjadi secara maksimal. Nah, prasarana ini diantaranya yang pertama yaitu dasar landfill. Dasar landfill ini sangat penting karena untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah dan badan air. Yang kedua yaitu pengumpul lindi. Air lindi yang dihasilkan oleh sampah akan dikumpulkan dan dialirkan melalui pipa-pipa menuju ke IPA lindi. Selanjutnya IPA lindi. IPA lindi ini berguna untuk mengolah air lindi sebelum dibuang ke badan air sehingga tidak mencemari lingkungan. Lalu ada prasarana pengumpulan gas. Pengumpulan gas ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengalirkan gas yang dihasilkan oleh sampah ke dalam pipa-pipa.
Lalu ada pemantauan gas untuk memantau hasil gas pada proses pengolahan sampah sanitary landfill. Dan ada juga sistem drainase. Prasarana selanjutnya yaitu flare untuk mengolah gas, lalu ada jalan operasi untuk kendaraan, dan yang terakhir yaitu stok tanah penutup. Selain prasarana yang digunakan dalam proses pengolahan sampah pada sanitary landfill, juga ada fasilitas atau alat-alat yang biasa digunakan dalam sanitary landfill. Yang pertama yaitu berupa alat besar seperti bulldozer, landfill compactor, wheel atau truck loader, dan ekskavator. Selain itu juga ada dump truck atau truk sampah. Lalu ada fasilitas penunjang lain yaitu jembatan timbang, air bersih, bengkel atau hanggar, dan juga kantor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.